kandidat seperti Anda. Anda akan ditanyakan pertanyaan pengalaman masa lalu Anda dan tindakan Anda untuk membantu mengatasi situasi tersebut. Misalnya, Anda diberikan sebuah pertanyaan situasional dengan menggunakan hipotesis tertentu atau dugaan tertentu atau kasus tertentu dan diminta untuk menguji kemampuan analisa Anda dan reaksi yang dibutuhkan atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan situasi tersebut. Di latihan 8, Anda akan bisa berlatih mengenai pertanyaan situasional. Misalnya pertanyaan pertama, Anda bagaimana menangani sebuah situasi ketika Anda memiliki tenggat waktu yang terbatas dengan waktu yang sangat tipis. Anda harus melakukan beberapa prioritas pekerjaan. Nah, pertanyaan yang kedua biasanya mengenai bagaimana Anda menangani karyawan yang problematik atau karyawan di bawah Anda, tim yang mengganggu lingkungan kerja, bagaimana Anda mengatasinya. Pertanyaan ketiga, bayangkan Anda memiliki posisi manajer, bagaimana Anda menangani beban kerja yang berat ketika Anda kekurangan staf misalnya, atau karyawan Anda keluar di saat masa-masa yang banyak demand atau permintaan terhadap pekerjaan tersebut. Ini adalah contoh-contoh pertanyaan situasi yang Anda bisa jawab dengan membuat tulisan sebelumnya, lalu Anda mempraktekkan jawaban tersebut. Ya, bagaimana kemudian Anda menjawab pertanyaan yang sifatnya tricky atau cerdas dan bagaimana jawabannya? Latihan 9 itu adalah contoh-contoh pertanyaan yang sifatnya tricky, ya, tricky atau cerdas. Sebenarnya ditujukan untuk mengetahui karakter Anda. Perusahaan atau recruiter atau yang mewawancara Anda berusaha untuk mengetahui kenapa alasan Anda meninggalkan pekerjaan terakhir Anda, atau kenapa Anda menginginkan pindah ke perusahaan mereka, ya. Perusahaan-perusahaan lain mana yang telah Anda lamar? Apa kekuatan Anda? Apa kelemahan Anda? Itu adalah contoh-contoh pertanyaan tricky yang Anda bisa persiapkan sebelum wawancara. Cobalah Anda berlatih di latihan 9 ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tricky yang kemungkinan akan ditanyakan pada saat interview. Ya, lalu bagaimana menjawab pertanyaan tricky tersebut? Ya, apapun jawaban Anda, pertahankan selalu memberikan komentar yang selalu positif. Ya, termasuk pertanyaan atau statement tempat Anda bekerja sebelumnya. Ya, semua harus Anda katakan diakhiri dengan nada yang positif. Jangan pernah mengatakan satu kata pun yang tidak bermanfaat. Ya, luangkan waktu Anda sebelum Anda datang ke interview perusahaan untuk mempersiapkan jawaban Anda. Dan jangan sekali-sekali menjadi emosional karena Anda diajukan pertanyaan tricky oleh pewawancara atau perusahaan tersebut. Ya, sehingga Anda jatuh dalam perangkap pertanyaan tersebut. Selalu percaya diri dan coba berikan bukti untuk membenarkannya. Jangan putus kontak mata, berlatihlah dengan cara Anda berbicara dan jangan menghindar kontak mata pada saat Anda menjawab pertanyaan mereka. Ada beberapa pertanyaan interview yang umumnya sering ditanyakan oleh perusahaan atau rekrutmen manager, ya. Pertanyaannya biasanya diawali dengan ceritakan tentang diri Anda. Semua pertanyaan-pertanyaan di latihan 10 adalah jenis-jenis pertanyaan yang sering Anda akan jumpai atau sering ditanyakan. Berlatihlah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada latihan 10 ini, kemudian lakukan role play. Rekam jawaban Anda dan minta feedback atau masukan dari
anggota keluarga Anda atau rekan Anda yang Anda kenal untuk meminta masukan mereka terhadap rekaman jawaban Anda tersebut, ya. Apa yang harus Anda lakukan sekarang? Jika 24 jam dari sekarang Anda akan melakukan job interview dengan perusahaan. Ya, mari kita lakukan tracing atau tracking, ya, runtun dari depan ke belakang selama 24 jam, ya. Apa yang akan harus Anda persiapkan, ya. Tinjau semua informasi, atur pakaian, beristirahatlah yang cukup, ya. Lakukan mock up atau role play wawancara prakteknya, ya. Anda juga tetap menjaga bisnis atau pekerjaan harian Anda, ya, melakukan surat koresponden dan lain sebagainya. Jangan lupa makanlah yang cukup di hari sebelumnya, ya. Habiskan waktu untuk merencanakan wawancara Anda, ya. Tidur bagaimana, istirahat, sarapan, ya. Lakukan sesuatu dengan semangat, ya. Selalu berpikiran positif walaupun Anda mengalami pengalaman-pengalaman wawancara yang kurang berhasil sebelumnya. Awali setiap wawancara baru secara positif dengan energi yang baru, ya. Apa rahasia interview telepon yang berhasil jika Anda harus melakukan telepon interview, ya? Telepon interview biasanya adalah ingin men-screening, perekrut ingin screening, ingin mengurangi jumlah calon kandidat yang akan mereka daftarkan sebelum mereka mengundang Anda melakukan interview tatap muka, ya. Biasanya telepon interview ini dilakukan jika misalnya perusahaan atau rekrutmen manajer itu berlokasi di luar kota atau di negara yang berbeda. Apa yang patut Anda persiapkan atau lakukan dalam telepon interview? Selalu tersenyum, karena walaupun tidak kelihatan wajahnya atau Anda menggunakan Skype, ya pun, ya, itu akan memberikan tone atau kesan positif dalam suara Anda, dan itu terdengar oleh perusahaan atau rekrutmen manager yang mendengarkan telepon conversation tersebut. Kadang telepon interview ini didengar oleh lebih dari satu orang walaupun hanya ada satu suara yang mewakili perusahaan. Bicara dengan suara stabil, tenang, ya. Bernafaslah secara normal, jangan tergesa-gesa. Oleh karena itu, selalu persiapkan diri hadir di meja kalau lebih awal sebelum telepon interview. Biasanya setengah jam sebelumnya, ya. Dengarkah pertanyaan dengan cermat, ya. Jika Anda merasa kurang jelas, pastikan bahwa Anda meminta untuk pewawancara mengulanginya kembali. Ya, simpan segelas air di dekatnya. Jangan lupa tanyakan nama pewawancara dan alamat email mereka secara tepat. Korespondensi, luangkan waktu Anda dan jawab pertanyaan setelah Anda mengumpulkan semua pikiran tersebut. Kadang Anda mempersiapkan catatan, namun sebaiknya selama telepon interview persiapkan catatan tersebut dengan baik. Jangan lupa siapkan pertanyaan kepada pewawancara Anda di akhir wawancara tersebut. Apa yang tidak boleh atau tidak sepatutnya dilakukan di dalam telepon interview? Jangan makan, jangan merokok, jangan menginterupsi pewawancara ketika dia sedang berbicara, ya. Terus juga jangan hanya menjawab dengan ya dan tidak. Rumuskan pendapat Anda dari setiap contoh yang diberikan. Juga jangan terlalu santai dan gunakan bahasa yang profesional, ya.
Jangan menggunakan slang dan bentuk pendek dari perkataan-perkataan istilah yang mungkin saja pewawancara Anda tidak mengetahui. Pastikan jawaban Anda jelas dan firm ya, dan tetap pada to the point di dalam telepon interview. Nah, di dalam telepon interview mintalah waktu yang spesifik yang paling cocok. Pastikan kalau interviewer berada di negara yang berbeda, jam waktunya itu sesuai. Misalnya, antara Jakarta dengan Singapura adalah selisih 1 jam. Pastikan jangan terlalu pagi, walaupun Anda minta jam 7 pagi di Jakarta, mereka masih jam 6 pagi ya. Terus bersiaplah untuk menghadapi interview. Nada telepon Anda, caller tune-nya dihapus. Jangan memanggil atau menjawab pertanyaan telepon lain pada saat telepon interview ya. Terus jadilah diri sendiri, antusias, selalu positif. Memang ada kesenjangan atau gap di dalam telepon interview, pastikan meminimalisasi gap tersebut dan jawablah secara positif. Satu hal yang penting juga Anda perhatikan di setiap wawancara, baik wawancara telepon interview maupun face to face atau panel interview, Anda diharapkan melakukan closing statement atau closing interview. Tujuan dari closing interview ini agar membantu Anda menentukan juga perusahaan posisi apa yang tepat. Nyatakanlah bahwa Anda berminat dan merasa senang dengan informasi yang di-arrange di dalam pertemuan tersebut. Ya, ajukan pertanyaan sebelum melakukan closing. Misalnya pertanyaannya bersifat mendesak tapi positif. Ambil contoh begini. Saya sangat tertarik dengan posisi ini, oleh karena itu bolehkah saya bertanyakan kapan langkah selanjutnya dari pertemuan ini. Itu adalah meninggalkan kesan bahwa Anda sangat tertarik dengan posisi tersebut dan ingin berjumpa lagi kepada perusahaan. Kesimpulannya dari job interview skill ini, itu merupakan jalan yang penting yang untuk membawa Anda bisa kepada kesuksesan di dalam karir Anda. Ya, mungkin tidak mendapat pekerjaan yang tepat pada awalnya, namun Anda akan mengetahui kunci untuk menyelesaikan setiap interview sampai akhirnya Anda menemukan pekerjaan yang paling cocok dan sesuai untuk Anda. Kedua, Anda juga dipertemukan dengan network atau kenalan, belajar tentang perusahaan baru. Setelah melakukan job interview ini dan menyeleksi CV ribuan profesional atau manajer atau salesforce, itu saya bisa meletakkan ide dan metode job interview untuk membantu Anda. Insya Allah, Anda bisa menerima manfaat dari keahlian dan pengalaman-pengalaman yang saya sampaikan ini. Satu hal lagi ya, sebelum saya mengakhiri, bahwa job interview, latihan-latihan, pengetahuan yang telah diberikan di dalam modul ini, serta role play dan praktek langsung selama job interview, saya yakin akan memberikan kepercayaan diri dan meningkatkan kerja keras sehingga Anda ya memiliki alat bantu yang terbaik untuk membunuh penyakit yang disebut kegagalan. Itu akan membuat Anda menjadi orang yang lebih baik lagi dan menjadi sukses. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi di pelatihan berikutnya.